Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan harian Kristen, Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi dasar kita dalam memulai segala kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pasti pernah bersyukur jika apa yang kita doakan menjadi kenyataan. Namun, ketika sudah menerima apa yang kita doakan, bagaimanakah respon kita kepada pihak yang telah menjawab doa kita? Kita dapat memilih respon kita atas kebaikan Tuhan. Apakah memilih untuk ingat atau lupa kebaikannya? Bersyukur adalah tanggapan karena telah menyadari kebaikan Tuhan yang diekspresikan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sikap berterima kasih adalah hal yang mudah sekaligus sulit. Mudah karena mudah untuk diucapkan, dan sulit karena seringkali lupa melakukannya. Pada hari ini, Tuhan menyapa kita melalui kisah 10 orang penyandang kusta yang disembuhkan. Pada masa itu, penyakit kusta dianggap sebagai aib dan kutukan, dan orang yang sakit kusta akan dikucilkan atau tidak dipedulikan. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, maka datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Ketika mereka datang untuk meminta kesembuhan dari Yesus, mereka berdiri agak jauh dan berteriak minta tolong. Mereka mengharapkan belas kasihan Yesus. Teriakan yang singkat tapi menggambarkan penderitaan yang sangat besar, karena penyakit kusta adalah penyakit yang menyakitkan tubuh dan mengancam nyawa, serta penderitaan batin, karena terbuang dan dikucilkan dari hubungan sesama. 10 orang kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Terbukti ketika Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tetapi ironisnya, dari ke-10 penyakit kusta yang disembuhkan, hanya 1 orang yang bergegas kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Tindakannya menandakan kesungguhan ucapan syukur yang mendalam. Meskipun dia adalah seorang Samaria yang memiliki status kurang terhormat dibanding orang Yahudi. Namun ia kembali kepada Yesus dengan tersungkur dan mengucap syukur karena telah menerima kesembuhan tubuh jasmani dan juga kesembuhan holistik. Sikap orang Samaria yang telah disembuhkan menunjukkan bahwa ia beriman kepada Tuhan Yesus. Hal ini menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa orang sembuh belum tentu selamat. Sedangkan orang yang memperoleh keselamatan akan mendapatkan kesembuhan. Itulah kesembuhan yang holistik, karena keselamatan jauh lebih penting dari apapun. Jadi kesembuhan yang diperoleh orang Samaria itu bukan hanya kesembuhan tubuh lahiriah saja, tapi terutama keselamatan tubuh dan jiwanya. Itulah yang membedakan iman dari 9 orang yang berpenyakit kusta lain dengan 1 orang yang menyadari anugerah dan belas kasihan Yesus. Allah telah menyatakan kebaikannya bagi kita. Hidup kita adalah anugerahnya. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur, karena ketika bersyukur,
membuat kita melihat karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bersyukur memampukan kita untuk menjalani hidup dengan iman yang mengandalkan Tuhan. Kita bisa saja memilih untuk lupa akan kebaikan Tuhan, namun terlebih dahulu harus diperhatikan apakah kita layak menerima anugerah Tuhan. Baiklah kita merenungkannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang sungguh mulia dan ajaib dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu menyadari anugerah-Mu dan bersyukur dalam segala situasi hidup kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu yang besar. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.